Yamaha NMAX. Itu topik hari ini. Halo, jumpa kembali dengan Anto. RPD. Nah, dari kemarin kita ngomongin masalah suspensi di Yamaha NMAX. Dari depan ke belakang, jungkir balik segala rupa udah dibedah. Sekarang yang mau gue bedah itu di Yamaha NMAX yang memang motornya cukup populer dan jadi salah satu video yang sering teman-teman tonton. Suspensi depan NMAX lama tuh suka jedak-jedug. Yang baru pun sama. Kalau teman-teman pengen tahu cara nyelesainnya gimana di suspensi standar, kasih tahu di komentar di bawah. Nanti gue bikin video yang lain khusus untuk ngakalin suspensi yang jedak-jedug. Nah, cuman hari ini gue ada RPD upside down. Kalau upside down itu yang di atas jadi di bawah, alias posisi terbalik. Dengan konvensional shockbreaker yang ada di mana oli taruh di bawah, kalau upside down itu posisi kanisternya, tempat reservoir oli itu di atas. Kita lihat ada dapat apa aja in package. Yang pasti, oke, kita dapat 2 buah shockbreaker. Kalau kita lihat shockbreakernya ini mesin CNC. Lalu kita ada dudukan-dudukannya, ada dudukan untuk spakbor, kiri dan kanan sama-sama mesin. Dibubut menggunakan CNC sama, bisa kelihatan dari tingkat kerapihannya. Oke punya. Lalu ada dudukan spakbor juga, dan ada end cap atau ujung-ujung untuk di as rodanya, dan baut-baut yang kita dapat. Sebelum kita pasang, lalu setelah dipasang itu nanti kita cari tahu rasanya kayak apa, perbedaannya seperti apa. Kita bicara secara selewat apa kelebihan dari upside down. Upside down yang ini memang kalau lihat dari bentuknya asik gayanya. Seolah-olah ada setelan-setelan, cuman ini hanya fungsinya untuk kosmetik. Bukan masalah kosmetiknya yang mau saya bahas, cuman kenapa upside down. Di saat shockbreaker kalau yang konvensional tuh gini, ini di bagian di bawah, lalu roda itu di bagian bawah sini, ini dibuat terbalik seperti ini. Sehingga roda ada di bawah, lalu bagian yang bottom itu biasa di atas. Kelebihan shockbreaker upside down itu di saat kita main suspensi ada satu istilah yang mungkin teman-teman pernah dengar, disebut dengan unsprung mass. Unsprung mass itu adalah massa yang tidak kena impact atau getaran saat kita di jalanan. Saat sama ada satu istilah lagi disebut dengan sprung mass, yaitu massa yang terkena goncangan atau getaran di jalanan. Dengan posisi ini, mass atau beratnya itu terbalik. Beban yang berat itu di atas, bukan di bawah. Sehingga saat shockbreaker lagi main, dulu itu bobot di roda itu lebih berat. Nah, sekarang bobotnya dibalikin ke atas sehingga kinerja suspensi lebih enteng dan seharusnya lebih nyaman. Gua nggak akan banyak ngoceh, kita lihat Mr. Bob masangnya dulu, habis itu kita jalan-jalan cobain seperti apa, kelihatannya seperti apa di motor, lalu kita lihat patut atau enggak untuk dibeli dan dipasang di Yamaha NMAX. Untuk memasang fork depan RPD ini, kita harus terlebih dahulu membongkar bagian depan motor. Roda depan dapat dibuka dengan melepas as roda terlebih dahulu. Setelah as roda terbuka, roda pun dapat dilepas dari fork depan. Berikutnya adalah untuk membuka spakbor depan dengan melepas baut L4 mm sebanyak 4 buah. Setelah keempat baut terbuka, spakbor pun dengan mudah dapat dilepas. Berikutnya adalah membuka kaliper rem depan yang menggunakan kunci bintang. Setelah kaliper rem terbuka, shock bagian depan dapat dibuka dengan membuka baut 17 mm yang berada di bagian segitiga. Setelah bautnya terbuka, batang shock pun dapat ditarik ke bawah. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satu lagi. Setelah keduanya terbuka, kita dapat memasang shock upside down RPD pada segitiga NMAX. Pasang as roda terlebih dahulu untuk memeriksa kelurusan antara fork kiri dan kanan. Bila mana salah satu lebih panjang, lakukan penyetelan pada bagian segitiga agar posisi shock sejajar.
Pasang bushing yang tersedia oleh RPD sebelum memasang roda pada fork depan. Rakit kembali roda dengan memasang as roda. Sisanya tinggal memasang aksesoris lainnya seperti dudukan spakbor dan adaptor kaliper rem pada fork. Kalau kita bisa lihat secara finishingnya dia manis punya. Selain dari itu dengan warna emas gold yang begitu terlihat mewah. Adapun labelnya di sini bertuliskan RPD alias kepanjangannya adalah Racing Performance Development. Selain dari itu juga ada, nah ini nih, ini ada O-ring yang fungsinya itu untuk mengidentifikasi apakah motor kita bottoming atau enggak, dan sag dan lain-lain. Kebetulan cuman di shockbreaker ini tidak ada fitur setelan itu, namun minimal kita bisa tahu sampai mana shockbreaker ini main mentok atau enggak. Sudah beres terpasang. Sudah beres terpasang. Sekarang bagiannya kita coba nih. Fork depan upside down-nya di NMAX gimana rasanya. Ini gue lagi di daerah yang agak jalannya rough, jelek gitu. Langsung kerasa kalau shock depan yang upside down punya RPD ini lebih empuk dibanding bawahannya. Itu yang udah bener-bener kerasa ya. Nanti depan ada jalan aspal, kita coba pas lagi lari gimana rasanya. Ini gue lagi ada di perempatan Cikidang Maribaya. Jalan di sini bisa dibilang bagus, emang aspalnya bagus. Ya pasti tadi gue lagi di jalan jelek itu, kalau NMAX itu kan terkenal dengan suka bottoming. Nah di sini tuh gue nggak ngerasa ada bottoming sama sekali. Menjadi sebuah kelebihan kalau menurut saya sih ya. Nice. Nah selain dari itu juga lebih stabil pas kita lagi jalan seperti ini. Ketangannya hampir bilang kalau NMAX itu kadang-kadang suka kerasa getaran di stang ya pas kita lagi jalan. Dan ini nggak kerasa getaran, jauh lebih smooth si stangnya. Asik. Gue main deh kalau kata gue. Kita coba lari dulu nih. Kebetulan ini kan motornya putih yang gua pakai nih, NMAX-nya dari dulu tuh putih. Jadi di saat dikasih sentuhan kemas-emasan, kalau menurut gue sih cocok ya, putih dan emas, nggak norak gitu. Pilihan warna sih kalau nggak salah ada beberapa pilihan ya. Kalau mau lihat bisa dilihat di www.oneteamstore.com, bisa pilih warna sama lihat cek harganya langsung di sana. Overall, gue suka. Nah, nggak tahu nih kalau teman-teman suka dengan gaya seperti ini. Selain masalah dari gayanya, performance, rasa di jalan raya enak lah, enak. Sebuah upgrade dari suspensi bawaan motor kita, dan bisa masuk untuk beberapa jenis motor, bukan hanya di NMAX. Ganteng gak sih? Kalau menurut gue sih NMAX ini yang bisa dibilang old look atau model pertama dengan upgrade shockbreaker RPD depan ini memberi kesan jauh lebih mewah, dan ini applicable atau dapat dipasang juga untuk di Yamaha NMAX baru. Dudukannya sama.
asik, terlihat enak. Selain terlihat enak dan gaya, suspensinya jadi lebih nyaman. Seperti yang udah tadi kalian lihat sewaktu saya lagi jalan, suspensinya lebih nyaman dan patut untuk dicoba dengan harga yang masih reasonable. Gimana menurut teman-teman? Kalau teman-teman merasa ini berlebihan atau ada kekurangan ataupun ada yang kelewat yang nggak dibahas di sini, tolong bantu kasih komentar di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah selama ini nongkrongin channel saya. Terima kasih, kalian semua luar biasa. Subscriber alhamdulillah sekarang udah nyampe 10.000, sebuah milestone yang lumayan berat selama ini, udah bertahun-tahun. Tapi terima kasih. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya dipencet ting 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 agar teman-teman ternotifikasi bila mana ada konten-konten menarik lainnya di dunia motor. Selain dari itu, tinggalin thumbs up biar banyak teman-teman yang lebih nonton. Thumbs up algoritma YouTube menjadi video yang lebih asik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.